Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan Kerja SMK 3 yang akan kita bahas adalah mengenai tentang dasar-dasar hukum. Semua hal yang mendasari secara hukum tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3. Pada pokok pembahasan kali ini kita melihat kepada dasar-dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama yang tertinggi di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pasal 27 terdapat ayat yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Menurut para ahli, di dalam pasal tersebut terdapat kandungan, yang mana kandungan tersebut adalah merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan layanan bagi tenaga kerja secara baik. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, maka undang-undang ini harus memberikan perlindungan hak yang baik kepada warga negara dalam masalah pekerjaan dan masalah pekerja. Mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati dan saya cintai, dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang mana undang-undang tersebut mengatur tentang keselamatan kerja. Di dalam undang-undang tersebut terdiri dari 11 bab dan 18 pasal. Dengan 11 bab dan 18 pasal ini yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, saya harapkan dengan sangat agar para mahasiswaku menulis bab per bab, tolong dibaca, karena Anda yang nanti akan bekerja yang berkecimpung dengan keselamatan kerja harus minimal tahu dan mengetahui dan menguasai tentang bab per bab pada pasal ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana undang-undang tersebut terdiri dari 18 bab dan 193 pasal, yang mana pada pasal-pasalnya terdapat hal yang mengatur tentang SMK 3, yaitu diperkhususkan pada pasal 87. Selanjutnya, undang-undang atau dasar-dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, isinya tentang penerapan sistem SMK 3. Dasar hukum selanjutnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan SMK 3. Itu aja sementara yang akan kita bahas mengenai dasar-dasar hukum daripada SMK 3. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai dan selalu saya banggakan,
saya harapkan dengan sangat untuk para mahasiswa mendownload, menulis bab per bab pada undang-undang tersebut, karena hal ini nanti sebagai acuan Anda bekerja di lapangan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai, dan selalu saya banggakan, di dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 ini terdapat beberapa pengertian yang mana akan kita ulas secara sampul saja, yaitu 1. Pengertian tentang apa itu sistem manajemen keselamatan kerja. Sistem manajemen keselamatan kerja yang selanjutnya kita singkat dengan SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya disingkat dengan K3 adalah sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Adapun untuk pengertian audit SMK 3 di sini adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Adapun untuk auditor SMK 3 ialah tenaga teknis yang mempunyai kompetensi baik dari dalam maupun dari luar perusahaan dan independen untuk melaksanakan audit SMK 3. Kemudian untuk audit internal sistem SMK 3 adalah audit sistem manajemen K3 yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dalam rangka pembuktian penerapan sistem manajemen K3 dan persiapan audit eksternal sistem manajemen K3 atau untuk pemenuhan standarisasi nasional ataupun internasional ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya. Kemudian ada istilah tentang audit eksternal sistem manajemen K3. Maksudnya di sini adalah audit sistem manajemen K3 yang diselenggarakan oleh lembaga audit dan dilaksanakan oleh auditor eksternal dalam rangka pembuktian penerapan sistem manajemen K3 di tempat kerja terhadap pemenuhan persyaratan peraturan perundangan. Selanjutnya pengertian tentang penghargaan SMK 3. Maksudnya di sini adalah sebagai tanda penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil
dan melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian untuk pengertian buruh, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian yang namanya perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang atau perorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bisa juga diartikan dengan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya untuk pengertian pengusaha. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, dan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Kemudian orang perorangan, persekutuan, dan badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai dimaksud dalam huruf A dan huruf B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada penerapan SMK 3 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pada pasal 87, yaitu bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Dalam menerapkan SMK 3 menggunakan pedoman penerapan yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan SMK 3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK 3, di mana kebijakan nasional tersebut tertuang dalam lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan sebagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Kebijakan nasional yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan SMK 3. SMK 3 disusun dengan adanya beberapa hal
yang menjadi latar belakang, yaitu pertama, K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Kedua, kecelakaan kerja yang terjadi masih relatif tinggi. Ketiga, pelaksanaan pengawasan K3 masih dominan bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Yang keempat, relatif rendahnya komitmen pemimpin perusahaan dalam hal K3. Yang kelima, kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Yang keenam, tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional. 7. Desakan LSM internasional dalam hal tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. 8. Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program. 9. Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial. 10. Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. 11. Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha. 12. Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, dari 12 faktor yang menjadi latar belakang itu memang nyata. Kejadian di lapangan ya begitu. Pimpinan tidak memberikan respek karena takut merugikan perusahaan karena meningginya operating cost-nya, anggarannya tidak ada, dan sebagainya yang telah kami sebutkan tadi dari angka 1 sampai 12. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam penerapan SMK 3 yang mana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan integrasi. 2. Mampu mencegah. Adapun tujuan yang kedua, mampu mencegah, mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, atau serikat kerja atau serikat pekerja, serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, efisien untuk mendorong produktivitas. Sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengisyaratkan bahwasannya pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3, namun kewajiban ini ditetapkan dalam PP Nomor 50 berlaku bagi perusahaan yang mana 1. Memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pengusaha dalam menerapkan SMK 3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memperhatikan konvensi atau standarisasi internasional. Penerapan SMK 3 dilaksanakan meliputi 1. Penetapan kebijakan K3, 2. Perencanaan K3, 3. Pelaksanaan rencana K3, 4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, 5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai, demikianlah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih. Kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.